Lanjut nih ayat berikutnya. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kembalilah menjadi hamba kepada Rabbmu. Nah ini etikanya nih Bu. Allah nggak pakai kata bertaubatlah. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Kan ada tuh ayatnya. Taubatlah. Tapi digunakan kata anibu ila rabbikum. Jadi ada taubat, ada inabah. Apa bedanya? Ini sama-sama artinya kembali kepada Allah. Kalau taubat artinya kita kembali dari dosa kepada pahala, dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik, dari salah menjadi benar. Itu taubat, dari yang haram kepada yang halal. Tapi kalau inabah, dari baik menjadi baik lagi, menjadi lebih baik. Nah, di ayat ini digunakan wa anibu ila rabbikum. Bukan digunakan taubat, tapi inabah. Jadi seakan-akan Allah masih melihat kamu kan masih ada baik-baiknya gitu. Ayo jadi orang yang lebih baik. Kalau kita kan nggak ada yang curhat, gue kena masalah, nah lu pasti punya dosa, makanya lu taubat. Gitu kan gitu. Tapi Allah enggak, Allah gunakan kata wa anibu. Kamu ini masih ada baik-baiknya. Ayo berubah menjadi lebih baik. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Wa aslimu lahu, ayo menyerah. Ayo menghamba. Kalau udah nggak ada solusinya, udah pikiran udah mentok, apa yang harus kita lakukan? Udah nyerah, jangan mikir. Benar nggak? Dipikirin nggak kena, mentok. Apa yang harus dilakukan? Pasrah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang pasrah, tawakal kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita, saya bisa, kan ada tuh motivator. Benar nggak? Ayo, sugesti, afirmasi, katakan, saya bisa, tahun depan saya umroh. Boleh nggak begitu? Jangan. Kita nggak bisa apa-apa. Apalagi umroh ini panggilan. Kalau ada panggilan azan lah, hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya dan upaya. Kita nggak bisa memenuhi panggilan Allah kecuali atas pertolongan Allah. Haji umroh ini adalah panggilan Allah. Kita nggak berdaya kecuali pertolongan Allah. Makanya jangan bilang saya bisa. Tapi yang bisa siapa? Allah yang bisa. Kita udah mentok. Makanya pernah dalam satu hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarganya, Bu. Nah, ini bisa kita praktekkan di rumah. Kalau kalian bingung, galau, gamang, sedih, baca ini. Allahu Rabbi la usriku bihi syai'an. Udah itu aja. Allahu Rabbi la usriku bihi syai'an. Allah adalah Rabbku, aku tidak menyentuhkan segala sesuatu. Nggak disuruh minta apa-apa, tapi disuruh mengakui bahwa kita adalah hamba. Wa aslimu lahu, dan berserah diri kepada Allah. Tuh. Udah 5:30 nih. Ayatnya baca aja sendiri di rumah ya. Satu lagi deh. Dan ikutilah ayat 55-nya. Dan ikutilah wa atbi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Tuh, disuruh ikuti Al-Quran. Karena Al-Quran mengeluarkan kita dari zulumat kepada an-nur, kepada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dengan apa Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya? Dengan Al-Quran. Nah, masih ada waktu. Kalau soal cerita mau dipanjangin panjang. Tapi kita pengen tanya jawab. Boleh nggak ada tanya jawab? Apa dilanjutin lagi ceritanya? Ini masih banyak nih. Tanya jawab aja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan ayo Bapak atau Ibu yang mau bertanya.
Kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan. Kayak kesimpulan aja ya. Kesimpulan. Kalau kita lihat temanya, semakin menghamba, semakin merdeka. Itu ada 3 kata kunci. Pertama, kata kunci yang pertama adalah hamba. Siapa hamba? Kita. Kita adalah hamba. Kita menghamba kepada Allah sampai kapan? Jangan bilang sampai utang lunas, sampai masalah selesai. Emang kalau masalah udah selesai nggak jadi hamba? Terus, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menghamba kepada Allah sampai kita mati. Jadi kalau Bapak itu tadi bilang, saya sudah ibadah tapi utang nggak lunas-lunas, berarti niatnya salah. Nanti kalau bilang, wah lu kalau gue lunasin, ntar nggak ibadah lagi, gitu kan? Gitu. Jadi niatnya jangan buat lunas atau buat selesai masalah. Ibadah mah ibadah terus. Gitu. Ya Bu ya, berarti niatnya harus ikhlas sebagai hamba. Karena memang tugas kita hidup ini, kenapa Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tujuannya cuma satu, yaitu menjadi hamba. Lagi miskin ya tetap jadi hamba Allah, lagi kaya tetap jadi hamba Allah. Lagi senang jadi hamba Allah, lagi susah jadi hamba Allah. Jangan lagi susah jadi hamba Allahnya khusyuk banget, akhirnya dikasih susah terus. Karena Allah senang sama panggilan kita, sama doa-doa kita, akhirnya dikasih susah, biar kita terus berdoa mengkhusyuk menghamba, gitu kan. Kalau dikasih senang nanti takut lupa. Nah makanya sekarang kita banyakin baca alhamdulillahirobbilalamin apapun kondisinya, supaya kita senang ya jadi hamba Allah. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, kita menghamba kepada siapa? Kepada Rob, yaitu Allah. Jadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba setan, bukan hamba apa lagi, hamba Facebook, bikin status ngeliatin kok nggak ada yang like gitu kan. Nah itu hamba Facebook, bukan hamba apa. Makanya Allah marah ketika kita punya hutang jadi hamba setan. Mau kerja nyicil motor supaya bisa kerja, udah nyicil motor, balik kerjanya buat nyicil motor. Nah kata kunci yang ketiga apa? Merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu kita masuk surga. Benar nggak? Buat apa kita 17 Agustusan tapi kita masuk neraka? Benar nggak? Buat apa kita banyak duit tapi masuk neraka? Pilih mana Bu? Kita hidup susah tapi masuk surga, apa hidup senang tapi masuk neraka? Pilih mana Pak? Sudah aku duga. Jawabannya pasti yang ketiga. Kita hidup senang dan masuk surga. Makanya ada doa sapu jagat tuh yang dibaca mulai dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senang di dunia, senang di akhirat. Kita merdeka maksud surga. Nah 3 poin ini kita bisa dapat di Al-Quran. Coba tebak ini surah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah apa Bu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Salah satu ciri kita berhasil menjadi hamba Allah adalah tenang. Kalau masih gelisah, itu berarti ada setan itu yang lagi godain kita. Kalau setannya hilang, cirinya adalah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena kalau orang sudah menghamba, itu diturunkan malaikat
Dan malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Nah, ciri kalau kita jadi hamba Allah tenang. Apapun masalahnya kita harus tenang. Kalau sudah tenang apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan. Ayo menghamba lagi. Menghamba sampai mati. Demi mendapatkan keredoannya. Fadkhuli fi ibadi. Ayo bergabung bersama hamba-hambaku yang lain. Wadkhuli jannati. Ayo masuk surgaku. Sudah nangkep Bu poinnya? Sudah dapat oleh-olehnya hari ini? Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menerima ilmu kita hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang Engkau terima ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramahnya pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Masjid sore hari ini.